Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wih, ini menarik ya soal asal muasal ya, asal usul dari ijazah pertama kali yang kemudian diteliti oleh Roy Suryo. Ternyata sumbernya itu adalah dari Dian Sandi. Secara logika, maka seharusnya Dian Sandi juga diperiksa begitu. Kenapa Dian Sandi tidak jadi tersangka? Itu yang menjadi perbincangan hangat begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya yang ditilik oleh Roy Suryo ini adalah palsu, maka kemudian sangkut pautnya adalah Dian Sandi dengan Jokowi begitu. Kalau memang asli begitu kan, ya, maka sangkut pautnya di situ adalah ya misalnya berbeda, misalnya ya Dian Sandi juga begitu kan sumbernya. Dan bahkan banyak mengakui bahwa yang diupload Dian Sandi itu bukan ijazah Jokowi begitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, sekarang ini lagi perbincangan hangat begitu. Saya itu seharian ya berdiskusi dengan orang-orang begitu kan ya. Melihat soal perkembangan ijazah ini. Ternyata ini masih ditarik kesimpulan bahwa ini masih berlika-liku begitu ya, ada yang menghindar, ada yang enggak dan sebagainya begitu. Makanya Jokowi ini harus hadir di persidangan begitu. Nah, inilah yang diungkap oleh si Abdul Ghafur, pengacara dari Roy Suryo. Nampaknya kalau Jokowi nonton ini begitu kan ya, bisa-bisa ketar-ketir. Coba kita tonton ya. Sampaikan ke hakim peradilan ya, setebal 41 halaman. Kesimpulan ini merangkum semua fakta-fakta persidangan selama proses pra-peradilan. Dan di dalam kesimpulan ini ada beberapa hal dan bahkan juga menjadi fakta persidangan, ada beberapa hal yang menarik Mas Roy. Yang pertama, terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi bentuknya adalah ijazah analog. Dan kemarin pada saat pemeriksaan alat bukti termohon, ada satu BAP krusial dan satu BAP kunci yang juga dihadirkan sebagai alat bukti, yaitu BAP dari Pak Joko Widodo. Dan saya salah satu anggota tim kuasa hukum yang membaca BAP Pak Joko Widodo. Ada satu keterangan yang menarik dari Pak Joko Widodo. Beliau dalam berita acara pemeriksaan mengatakan bahwa beliau hanya mengakui ijazah analog. Sementara yang diunggah oleh Dian Sandi berdasarkan BAP Pak Joko Widodo yang kemarin dihadirkan sebagai bukti dari termohon, beliau katakan bahwa itu bukan ijazah saya. Hal yang kedua, itu adalah foto dari ijazah. Hal yang ketiga, beliau sebenarnya tidak memberikan izin kepada Dian Sandi untuk memoto ijazah tersebut. Dan hal yang keempat, beliau tidak mempersoalkan. Dan kenapa Dian Sandi tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE? Karena ternyata pernyataan Pak Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak merasa dirugikan. Nah, pasal 32 kita sebenarnya sedang membicarakan satu dokumen elektronik. Dan dokumen elektronik tersebut diunggah oleh Dian Sandi dan oleh Pak Joko Widodo sendiri dalam berita acara pemeriksaannya. Meskipun ini materi lah, tapi karena kemarin dihadirkan, ini dalam rangka juga kita ingin meng-cross-check dengan penggunaan unsur pasal 32. Ternyata itu bukan dokumen elektroniknya milik Pak Joko Widodo. Kenapa terhadap pasal 32, pasal 310, 311, kenapa juga disisipkan pasal 32 dan pasal 35? Ini kan sesuatu yang tidak relevan, sesuatu yang terkesan terlalu dipaksakan, dan bukan yang terkesan lagi, sesuatu yang terlihat dipaksakan. Lo yang punya ijazah aja mengatakan dalam berita acara pemeriksaan yang kemarin dihadirkan dalam fakta persidangan, itu bukan dokumen elektronik milik dia. Terus dokumen elektronik yang dikatakan bahwa diubah-ubah, dipotong-potong, itu punya siapa? Kalau Nah itu. Nah, coba kita bayangkan melihat dengan seksama begitu kan ya, bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Abdul Ghafur ini, pengacara Roy Suryo, sudah membuktikan begitu. Kenapa ini seolah-olah ini berubah begitu kan? Ya, artinya dari pasal ini seolah-olah dipaksakan untuk masuk ke pasal si A, pasal si B, pasal si C dan sebagainya. Inilah kelakuan-kelakuan mereka begitu. Nah, standaritas dari PAP itu kan
melihat keterangan aslinya begitu. Nah, apa yang kemudian diupload Dian Sandi ini ya bagi seorang Jokowi ya, dan kubu Jokowi begitu kan. Ini menurut saya bisa dikatakan blunder fatal begitu kan ya, apalagi Dian Sandi di situ begitu ya. Di balik kesaksian nanti begitu pemeriksaan nanti akan bisa terbongkar begitu kan soal data-data dan kemudian ijazah pernah ijazah pernah ditunjukkan dan sebagainya begitu. Nah, nanti akan ada di situ begitu kan ya. Nah, prosesnya memang tidak mudah ya, harus Jokowi yang hadir di situ. Kenapa harus Jokowi? Karena Jokowi ini adalah bagian yang punya ijazah ya. Makanya mau tidak mau itu harus datang begitu kan, biar clear permasalahan bahwa status hukum dari ijazah itu benar-benar asli atau palsu. Nah, ini coba kita lihat dan baca begitu kan secara saksama ini. Buat yang ributin fotokopi ijazah Jokowi yang saya upload ya pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya. Ini saya upload yang asli. Nah, bayangkan kalau memang ini yang asli, lalu kemudian diteliti oleh Roy Suryo, kenapa Roy Suryo yang jadi tersangka? Nah, itu yang menjadi persoalan. Ijazah ini asli atau enggak, kata netizen begitu kan. Nah, itu foto siapa yang ada di ijazahnya? Itu foto Pak, aslinya ada di lemari Pak Presiden. Nah, ini kan berbalik arah lagi begitu kan. Itu foto Pak aslinya ada di lemari Pak Presiden. Ya, coba jawab dengan tempo yang singkatnya. Kenapa pas foto berkacamata? Ini. Ya, setelah jas yang digunakan Jokowi, ya bisa nggak ya terkena stempel? Nah, artinya stempel dulu ya baru stempel foto. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ya, apalagi masuk dalam suatu persidangan begitu. Makanya saya pribadi sampai hari ini begitu kan masih melihat bahwa apakah Jokowi bisa datang untuk menunjukkan ijazahnya, biar clear dong, biar tidak berputar-putar di area-area itu saja begitu ya. Karena ini sudah jelas begitu kan ya, apalagi nanti pembuktiannya begitu nanti di persidangan begitu kan. Nah, makanya blunder fatal begitu kan yang kemudian dianggap bahwa Roy Suryo jadi tersangka, terus kemudian Dian Sandi begitu kan harus bertanggung jawab dan sebagainya. Ini saya kira nggak ada masalah di situ begitu. Ini proses begitu kan. Nah, saya sampai hari ini ya, kenapa ijazah ini sangat-sangat ngebet sekali begitu kan untuk harus ditunjukkan kepada publik? Karena sekarang ini kepercayaan publik semakin tinggi terhadap ijazah Jokowi. Artinya apa? Artinya bahwa bisa dikatakan ya orang-orang menganggap bahwa jangan-jangan palsu begitu kan. Nah, tanda kutip palsu begitu. Nah, kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena seorang Jokowi tidak pernah datang ya di persidangan, lalu kemudian tidak pernah menunjukkan ijazahnya begitu. Berkutat-kutat di area-area itu aja begitu. Disuruh datang ke pengadilan, malah keliling Indonesia. Disuruh datang, malah ketemu dengan ya yang kabarnya satu angkatan dengan Jokowi. Itu kan lucu pada akhirnya. Aduh kan. Ini kan sangat seru sekali begitu. Saya sampai hari ini begitu kan, kalau toh pada akhirnya bukti nyata bahwa Dian Sandi yang kemudian bisa mengupload ya, dapat dari mana Dian Sandi itu? Nah, ijazahnya dapat dari mana? Karena yang tahu itu hanya Jokowi. Saya yakin yang tahu itu hanya Jokowi begitu, ya. Kalau memang ijazah Jokowi nanti misalnya dari sumber aslinya si A, si B, si C begitu kan, dari siapa? Dian Sandi itu harus dipanggil. Ya di persidangan, Dian Sandi itu mengupload dari siapa? Ngambil dari siapa? Ya. Kalau toh pada hakikatnya misalnya ngambil begitu dari orang-orang itu, lalu kemudian tanpa seizin Jokowi begitu, ini kan harus menjadi perhitungan juga dong. Ya, saya melihat dengan kasus ini, saya yakin ya Dian Sandi bisa saja jadi korban ini begitu. Ya, ini harus punya transparansi lah kepada publik. Makanya dipertanyakan Dian Sandi ini
apakah nanti Dian Sandi ini didatangkan diperiksa? Harusnya kan masuk PAP begitu kan. Ya, PAP-nya di situ harus masuk, Dian Sandi itu harus diperiksa juga sebenarnya. Tapi untuk saat ini kabarnya nama Dian Sandi itu ya hilang begitu kan ya. Nggak tahu arahnya kemana. Padahal kita tahu bahwa negara kita kan negara demokrasi, hukum dan sebagainya begitu kan. Ini harus lihat. Nah, kalau Dian Sandi ini nanti begitu kan ya, yang mengupload di situ tidak bertanggung jawab, ya bisa saja kemungkinan besar yang namanya Roy Suryo dan Dr. Tifa ya bisa saja bebas murni dari semua tuntutan hukum. Benar nggak? Ya bisa saja begitu kan. Ya karena kita tahu bahwa tuntutan dari Roy Suryo dan Dr. Tifa ini tidak main-main begitu kan. Ada pasal-pasal yang kemudian diselipkan dimasuk di situ kabarnya. Waduh, ini kelakuan-kelakuan mereka begitu. Nah, makanya menurut saya hal-hal seperti itu hal-hal yang kemudian bisa dikategorikan kalau tanpa pengetahuan Jokowi tiba-tiba ijazahnya diupload oleh mereka begitu kan. Itu kan gimana begitu kan? Ya tanda kutip orang bisa mempersepsikan, oh ini jangan-jangan ngambil di mana? Jangan-jangan ambil di mana? Tahu dari siapa? Dari si A. Nah, ini kan yang menjadi perbincangan begitu. Nah, takutnya begitu kan. Ijazah ini karena dia tadi sudah mengaku dari orang yang terpercaya. Nah, orang yang terpercaya siapa? Bisa saja dari Jokowi. Bisa saja dari orang-orang yang kemudian tahu ijazah Jokowi, atau bisa dari orang yang kemudian pembuat ijazah Jokowi. Ini kan menjadi persepsi pada akhirnya gitu. Siapa mereka? Wallahu alam, saya nggak tahu begitu. Ya kalau menurut Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan, apalagi apa yang disampaikan oleh Dr. Taufik begitu kan ya, soal bagaimana pembuatan ijazah di pramuka begitu kan. Nah, ini kan ada nyambung ke situ pada akhirnya begitu. Ini harus diungkap ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.